What is this place? What's your name, honey? I'm Joe. I teach middle school band. Got it, go for it! Today started out as the best day of my life. Back here tonight, first show's at 7. Yes! Woohoo! You know what that's gonna say? Joe Gardner. I did it. Halo semuanya, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat ya. Nah, kali ini aku akan bawain cerita yang berjudul Soul yang udah dirilis pada 11 Oktober tahun 2020 lalu nih. Yang mana film ini diadaptasi dari kisah nyata si bapak sutradara film ini sendiri loh, yaitu Pet Doctor. Film Soul mengisahkan perjalanan hidup seorang pria bernama Joe Gardner yang merupakan seorang guru musik di sekolah menengah yang sangat menyukai genre musik jazz, dan ia bercita-cita menjadi musisi. Namun, mimpinya harus musnah nih karena Joe mengalami kecelakaan yang mengakibatkan dirinya koma. Dan saat bangun dari tidurnya, ia mendapati dirinya sudah dalam wujud roh di dunia yang berbeda. Nah, karena dia belum mau mati, Joe pun mencari cara untuk bisa kembali ke bumi lagi nih. Wah, akan semenarik apa nih kisah perjuangan Joe di dunia roh untuk kembali ke dunia manusia? Kalau gitu sebelum lanjut ke ceritanya, aku cuma mau ngasih tahu kalau ini spoiler loh. Lebih baik kalian nonton film aslinya dulu ya. Nah, sebelum kita mulai cerita, jika kalian suka dengan konten channel Ancak Koha, jangan lupa klik tombol like dan subscribe di bawah ini. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar kalian gak ketinggalan konten-konten seru berikutnya. Cukup sekian, langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan Joe yang sedang mengajar di kelas. Dia nampak putus asa, sampai akhirnya secara mengejutkan ada salah satu muridnya yang menampilkan skill luar biasa dalam bermain musik jazz menggunakan trombon. Lalu Joe memainkan piano miliknya sambil menceritakan masa lalunya di saat dia pertama kali jatuh cinta pada musik jazz. Dan tanpa sadar, Joe malah jadi kebawa suasana yang membuat murid-muridnya nampak terkesima ketika satu persatu jarinya yang lihai menyentuh tangga nada pada pianonya. Dan gak lama kemudian kepala sekolah mendatanginya dan memberikan surat resmi pernyataan bahwa Joe tidak lagi menjadi guru honorer dan sudah ditetapkan sebagai guru tetap di sekolah itu. Mendengar hal itu pun Joe nampak bingung dengan apa yang harus dia lakukan. Dia tampak tidak bahagia menjadi guru tetap. Sepulang sekolah, Joe mendatangi ibunya untuk curhat buat konsultasi tentang keputusannya nanti. Namun, gak lama kemudian secara tiba-tiba saja Joe ditelepon oleh temannya yang mengatakan bahwa ada kesempatan untuknya tampil di acara konser di Dorothy Williams Quartet malam ini. Joe yang mendengar hal itu pun tentu sangat gembira dan memutuskan untuk segera berlari agar bisa sampai ke tempat tersebut. Sesampainya di sana, dia tampak kagum ketika melihat Dorothy lihai dalam bermain saksofon. Lalu mereka pun ingin mengetahui nih seberapa jagonya Joe dalam bermain piano. Karena nggak ada briefing atau obrolan terlebih dahulu, Joe pun awalnya kewalahan. Namun, akhirnya ia berhasil hanyut dalam lantunan pianonya. Dorothy dan yang lainnya pun terkesima akan permainan piano Joe. Dan Dorothy pun menyuruh Joe untuk datang kembali malam ini jam 7 untuk cek sound dengan setelan jas rapihnya. Mendengar hal itu, tentu Joe senang bukan kepayang. Ia tidak menghiraukan semua mara bahaya yang menghampirinya. Dan karena saking fokusnya, ia menelepon dan memamerkan pencapaiannya. Tampil bersama Dorothy, dia mengalami kecelakaan nih yang menyebabkan dia masuk ke dalam gorong-gorong bawah tanah. Dan ketika sadar, Joe begitu bingung saat berada di tempat yang sangat gelap dan membingungkan. Ia melihat sesuatu nih dan bertanya kepada mereka,
Dan ia pun mulai mengetahui apa yang akan terjadi, dan dia tahu kalau dia sudah berada di alam baka. John ketakutan dan memutuskan untuk lari dari tempat tersebut. Dan akibatnya dia menembus suatu dinding nih, melewati beberapa rantai kehidupan sampai akhirnya tiba di suatu tempat yang tidak ia kenal juga. Kemudian di tempat itu ia didatangi oleh jiwa-jiwa baru nih yang mengganggunya. Tapi di saat itu juga ada sebuah makhluk yang menolongnya yang bernama Jerry. Nah, di sini Jerry memberitahu bahwa Joe berada di suatu tempat yang bisa dibilang kehidupan para roh sebelum lahir ke bumi. Nah, Joe makin bingung dong, soalnya kan tadi dia berada di kehidupan para roh yang setelah mengalami kematian nih, di alam baka. Lalu ternyata dia tiba di kehidupan para roh yang sebelum lahir ke bumi nih. Dan Jerry yang menganggap Joe adalah mentor yang tersesat, dia mengajak Joe berkeliling nih sambil memberitahu tentang pembuatan kepribadian dan persiapan jiwa-jiwa baru untuk pergi ke bumi. Nah, di sini Joe mengetahui kalau mereka pergi ke bumi melewati portal. Dia pun kabur nih ke portal bumi. Namun di saat sudah menjatuhkan dirinya ke portal itu, tiba-tiba ia ketarik dan kembali lagi nih ke sana. Gak putus asa, Joe mencoba terus nih dan terus mencoba dan tetap hasilnya dia juga terpental. Hingga akhirnya dia bertemu kembali nih dengan Jerry. Di sini Jerry langsung mengantarnya ke tempat para mentor untuk jiwa-jiwa yang belum lahir. Dan apabila dia nggak mau, dia bakal dibalikin nih ke alam baka tadi. Nah, gara-gara itu dia pun mau nggak mau langsung ngambil sembarang tanda pengenal untuk jadi mentor dan masuk ke dalam tempat perkumpulan para mentor. Di sisi lain, akuntan roh yang bernama Terry kebingungan nih dengan perhitungannya karena ada salah satu roh yang hilang. Maka dari itu, Terry menghampiri Jerry dan memberitahu tentang perhitungannya. Setelah itu, Terry memutuskan untuk mendatangi suatu tempat dan mencari tahu nih siapa roh yang menghilang dari alam baka. Di waktu yang sama, Joe masuk nih ke ruang seminar, yang mana itu adalah tempat para mentor agar bisa membimbing murid-muridnya menuju bumi. Gak lama kemudian, pencocokan pun dimulai. Dikarenakan Joe sembarang ngambil tanda pengenal tadi, ia dipanggil sebagai Dr. Borgensen, yang ditugaskan untuk membimbing roh nomor 22. Setelah itu, mereka masuk nih ke dalam kehidupannya Dr. Borgensen. Namun karena roh nomor 22 itu tidak menginginkan itu, ia pun ngasih tahu nih kalau dia tuh emang gak mau lahir ke bumi. Bahkan dia pernah dimentori dengan para penasehat terkenal, tapi sayangnya hal itu sia-sia saja. Joe yang mendengar hal tersebut pun kemudian mengatakan kebenaran kalau dia bukanlah Dr. Borgensen. Nomor 22 pun yang masih gak percaya langsung mengeluarkan suatu alat untuk mengetahui kebenarannya. Lalu mereka melihat kehidupan Joe, yang dimulai dari tempat pertama kali dia menyukai jazz, beberapa penolakan konser, kemudian menjadi guru, hingga akhirnya melihat Joe yang sedang terkapar di rumah sakit. Kalau emang mau balik lagi, dia tuh harus membutuhkan kartu bumi. Terus dia pun bikin kesepakatan nih dengan nomor 22 untuk membantunya mendapatkan kartu bumi, karena dengan begitu kartu tersebut bisa ia gunakan untuk kembali ke tubuhnya. Kemudian mereka mendatangi aula segalanya untuk melengkapi kartu bumi milik nomor 22. Sampai di ujung perjalanan pun mereka masih belum menemukan nih cara untuk melengkapi kartu bumi milik 22. Kemudian Jerry pun kembali datang nih ke mereka karena kesempatan untuk mentoring sudah habis. Joe pun disuruh masuk ke dalam dimensi alam baka. Tapi nomor 22 melihat Joe ketakutan dan meminta Jerry untuk menambahkan tambahan waktu agar bisa melengkapi kartu buminya. Setelah Jerry setuju, nomor 22 mengajak Joe kabur dengan cepat menuju kotak kardus yang ternyata di dalamnya merupakan tempat yang bisa menyatukan antara fisik dan spiritual. Itulah sebabnya tempat ini ada untuk manusia yang terbawa suasana hingga kehilangan kontrol dirinya. Di sana nomor 22 melempar batu nih dengan tangan jahilnya pada roh-roh yang sedang dalam penghayatan dan berujung dengan kehilangan konsentrasi. Gak lama kemudian mereka didatangi nih oleh makhluk aneh yang besar dan mereka pun berlari dan terpojok. Beruntungnya datang roh lain untuk menolong mereka menggunakan kapal besar. Roh tersebut bernama Moonwind.
Kemudian mereka meminta tolong padanya untuk mengembalikan roh Joe ke dalam tubuhnya. Tapi sebelum melakukan pengembalian roh ke tubuhnya, Joe diperlihatkan cara untuk mengembalikan roh tersebut. Namun sayang, yang diperlihatkan dalam lubang itu ternyata malah alam baka. Lalu dengan panik, Moonwin langsung menutupnya. Setelah itu, mereka dibawa oleh Moonwin ke suatu tempat. Dia juga ngasih tahu bahwa ia bekerja di New York Jalan 14 dan 17 di dunia manusia. Nah, sesampainya di danau spiritual, Joe disuruh nih oleh Moonwin untuk berkonsentrasi agar bisa menyetel kembali kehidupannya. Nah, karena senang telah berhasil, ia pun dengan buru-buru masuk lubang tersebut. Tapi karena teledor, dia malah dengan tidak sengaja menyenggol nomor 22 dan masuk ke dalam lubang itu. Dan naasnya lagi, roh mereka berdua tertukar. Joe berada di tubuh seekor kucing dan nomor 22 berada di tubuh Joe. Joe yang mencoba untuk meminta pertolongan para dokter pun malah dianggap aneh karena bahasa yang dikeluarkan Joe adalah bahasa kucing. Nah, terus dia minta tolong nih kepada nomor 22 untuk ngasih tahu tuh. Namun sayangnya apa yang mereka lakukan itu sia-sia karena dokter menganggapnya hal itu adalah efek dari obat yang menyebabkan halusinasi. Setelah dokter pergi, mereka pun bergegas nih menuju tempat kerjanya Moonwin, melewati satu persatu rintangan yang ada di hadapannya. Namun, di saat mereka baru saja keluar dari rumah sakit, nomor 22 mengalami ketakutan yang luar biasa. Akibat dari bisingnya kota New York, ditambah lagi Joe juga nggak sengaja nih nyakar 22 yang menyebabkan 22 lari ketakutan. Joe kemudian langsung mengejarnya dan meyakinkannya untuk tetap jalan mencari Moonwin. Namun, karena 22 masih ketakutan dan terlihat lapar, Joe pun memutuskan untuk pergi ke toko pizza dan mencurinya, terus ngasih makan nih ke 22. Nah, mereka pun melanjutkan perjalanan nih. Sesampainya di tujuan, Moonwin pun menyuruhnya untuk menunggu di halte pada jam 6.30 malam. Setelah mendapatkan informasi, mereka memutuskan untuk pulang menggunakan taksi. Tak disangka-sangka, taksi yang mereka naiki itu ternyata terdapat teman-teman konsernya Joe. Joe yang panik melihatnya langsung mendorong tubuhnya untuk masuk ke dalam taksi dan bergegas pergi. Sesampainya di rumah, temannya Carly meneleponnya yang mengatakan kalau teman-temannya kaget melihat Joe dalam keadaan yang kurang bagus. Maka dari itu, Dorothy yang di awal tadi memutuskan untuk menggantikannya dengan orang lain. Tapi di sini dia ngasih tahu juga kalau bisa datang lebih awal, kemungkinan besar dia akan masih bisa ikut konser. Tidak tinggal diam, Joe pun berusaha nih agar 22 bisa mewakilkannya untuk mempersiapkan dirinya. Tapi sayangnya 22 menolak. Dan gak lama kemudian mereka kedatangan tamu nih, muridnya Joe yang bernama Connie, yang mengatakan bahwa ia ingin keluar dari kelas musik jazz. Nomor 22 pun kemudian keluar sambil mengunci Joe untuk berbicara pada Connie. Namun sebelum itu Connie mempersembahkan satu lagu terakhir. Setelah bermain trombonnya, dia pun gak jadi nih buat keluar dan pamit pergi. 22 kemudian berpikir jika Connie bisa mendapatkan apa yang dia suka di bumi, dia pun pasti juga bisa mendapatkannya. Jadi 22 meminta Joe untuk membantu mendapatkan apa yang dia butuh. Dan sebaliknya, Joe juga akan mendapatkan apa yang diinginkan untuk konsernya. Setelah itu, 22 pun melakukannya. Di sisi lain, Terry sudah mendapatkan catatan roh yang hilang. Dia pun kemudian mencari Joe dan turun ke bumi. Sementara itu, di saat 22 sudah rapi menggunakan style jazznya, Joe berniat mencukur rambut agar makin ganteng. Namun siapa sangka tiba-tiba Joe terpeleset, yang bikin rambutnya jadi gundul di tengah. Ya udahlah ya, jadi pita deh si Joe. Yang nggak ingin nih tampilannya hancur. Mereka pun mendatangi barbershop. Kemudian Terry yang udah ada di bumi pun muncul mengendap-endap untuk mencari keberadaan Joe. Sampai akhirnya dia menemukan Joe nih yang sedang mengobrol di pinggir jalan. Terus dia bikin jebakan tuh, tapi ternyata yang terkena jebakannya itu bukan Joe. Kemudian dalam perjalanannya, 22 merasa senang betul nih dengan apa yang tidak dia dapatkan di dunia sebelumnya. Karena terlalu senang, akibatnya celana yang dipakainya pun robek. Maka dari itu dia memutuskan untuk mendatangi ibunya, berharap untuk bisa memperbaiki celananya. Namun karena dia tahu kalau ibunya akan marah jika celananya dibetulkan untuk ikut konser, dia pun berniat untuk berbohong.
Sesampainya di sana, ternyata ibu sudah mengetahuinya dan tidak ingin menjahit celananya. Nah, disitulah Joe yakinkan sang ibu dan mengatakan dengan jujur tentang impian serta keinginan hidup untuk ada di bagian musik. Seketika itu juga hati sang ibu pun luluh dan memberikan setelan ayahnya Joe yang biasanya dipakai untuk konser. Setelah itu mereka pergi nih ke Dorothy Williams, tempat konsernya yang akan diadakan malam hari nanti. Di saat Moonwind datang, 22 bengong dan menyadari keindahan bumi yang tidak pernah ia dapatkan di alam sebelumnya. Lalu 22 memutuskan kabur dari Joe untuk mencari percikan yang hilang dalam dirinya. Melihat tubuhnya yang pergi begitu saja, Joe pun langsung mengejar. Tanpa mereka sadari, ternyata ada Jerry nih yang melihat dan juga mengejar mereka hingga akhirnya mereka berdua terkena jebakan Terry dan dipaksa untuk kembali ke alam jiwa baru. Joe yang berusaha untuk bisa membebaskan diri dari jebakan itu pun tidak membuahkan hasil, dan seketika juga tanpa mereka sadari ternyata 22 sudah mendapatkan kartu bumi. Tapi Joe yang melihat hal tersebut pun kesal padanya. Lalu Joe menghantarkan 22 nih ke portal bumi, tapi tiba-tiba saja 22 melemparkan kartu bumi miliknya. Joe kaget dan ketika ingin mengembalikannya 22 pun telah menghilang. Jerry menghampiri Joe dan bertanya kenapa Joe bisa berhasil membuatkan kartu bumi untuk 22. Joe mengatakan bahwa kita harus tahu apa yang akan menjadi api atau inspirasi, apakah musik, biologi, berjalan, atau lainnya. Namun menurut Jerry, inspirasi bukanlah tujuan jiwa. Namun Joe tetap mempercayai bahwa musik adalah inspirasi dan hidupnya. Lalu ia pun turun ke bumi dengan membawa kartu bumi milik 22. Dan Joe kembali masuk ke tubuh asalnya. Di sisi lain, 22 masuk ke dalam kardus untuk merenungkan dirinya. Kemudian di saat Joe sudah kembali ke tubuh asli, dia pun langsung lari nih menuju tempat konser untuk bermain musik jazz yang sudah dia impikan dari kecil. Pada saat konser, ia memainkan pianonya, yang membuat irama musik jazz semakin mendominasi melalui melodi-melodi indah yang nikmat didengar. Lalu setelah konser itu berakhir, Joe merasa heran karena dia tidak merasakan ada yang berbeda dalam dirinya, padahal ia menunggu momen ini selama hidupnya. Kemudian Dorothy pun memberi perumpamaan, cerita soal ikan kecil di akuarium yang pengen ke samudra, padahal isinya hanya sama-sama air. Setelah itu Joe pulang dengan rasa yang aneh pada dirinya, hingga akhirnya dia menatap barang-barang milik 22. Sambil memainkan piano miliknya yang membuatnya mengingat kenangan-kenangan indah bersama 22. Joe memainkan kembali pianonya dan hanyut dalam spiritual dan menjadi roh. Gak lama kemudian dia disadarkan oleh Moonwind yang menghampirinya. Dengan cepat Joe meminta tolong padanya untuk mencari 22. Nah, di sini Moonwind menyadari kalau ada yang tidak beres ketika mereka bertengkar. Dan dia juga ngasih tahu di saat kembali ke tempat spiritual, dia melihat 22 sudah menjadi roh tersesat. Nggak lama kemudian mereka berhasil nih menemukan 22 dan mencoba mengejarnya karena Joe ingin memberikan kartu bumi. Tapi sayang, 22 mengamuk serta lari dengan cepat untuk menghancurkan kapalnya Moonwind. Tidak sampai di situ, 22 terus mengacaukan The Great Before, hingga akhirnya 22 memakan Joe yang secara otomatis memasukkannya ke dalam dirinya sendiri. Joe yang berada dalam 22 merasakan bahwa dirinya telah mengalami banyak cemoohan dari orang yang mengakibatkan Joe terpental dan kehilangan kartu bumi oleh bayangan hitam milik Joe sendiri. Kemudian Joe menyadari kalau dia membawa barang milik 22 dan langsung segera memberikannya, dan seketika itu juga 22 teringat kembali kenangan bersama Joe saat di bumi. Kemudian 22 tersadar dan kembali menjadi dirinya sendiri. Setelah itu mereka berdua berpisah untuk menuju kehidupannya masing-masing. 22 berhasil pergi ke bumi, sedangkan Joe kembali ke takdirnya, yaitu ke alam baka. Namun di saat itu Jerry datang nih menghampirinya dan memberikan kesempatan kedua untuk Joe bisa menikmati hidup kembali di bumi.
dengan bahagia seperti apa yang diinginkannya untuk mengajar semua mimpi-mimpinya dan membuat orang lain bahagia. Nah, itulah akhir dari film Soul. Gimana nih menurut kalian? Seru nggak? Film ini mengandung nilai-nilai kehidupan. Untuk mencapai mimpi dan tujuan hidup kita, tentu kita harus berusaha keras dan mulai menghargai hidup dan menjadi orang yang berguna serta bermanfaat seperti yang Joe lakukan untuk membantu 22 menemukan jati dirinya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian suka, silahkan like dan share ke teman-teman kalian. Dan jika ada saran atau ide untuk video selanjutnya, silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan jangan lupa klik tombol like dan subscribe, serta jangan lupa aktifkan tombol lonceng channel Lancak Koha agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Cukup sekian, thank you and see you on the next video. Bye-bye!